Silakan dari SMP Katolik Rembun. Yang setelah Pero bagaimana keluar ini, Pero? Mana yang telah dibuat dari SMP Katolik Rembun? Ya, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Agus. Host, saya akan pakai bahasa daerah untuk pembuka karena kami di Pak Hendy betul-betul disuruh untuk mengangkat nilai budaya lokal untuk masuk ke dalam nilai inti. Tapi laku kuah makada, aku tali-tali banu, aku songkong teladara. Langsung. Dari kuma akundai, sambu nari sama banuangku kuindan, angku losonri pesulunanku. Nanti Pak Agus yang terjemahkan, Bapak Ibu, Pastor. Boleh Kak, Pak Titus, ada MC kita, bolehkah diterjemahkan biar MC kita langsung mengerti Pak Titus? Ya, ya nanti makale kah, sangala kan semua orang Toraja masa tidak bisa menerjemahkan. Jadi aku tali-tali aku songkok teladara. dari kuma akundai, sambu nari sama banuangku kuindan, angku losori pesulunanku. Mbak Dista mengerti Mbak? Sampai biar pada dingku, malole pangaraganku, tento pangkambi karambau. Pak itu tolong diterjemahkan karena ada terjemahannya Pak. Iya. Memahami. Itu bisa Nasa diterjemahkan. ngomongin karena saya penutup, pendek nasa ngomongin unit pada talu untuk nerara pada bonbong na bulan. Apa artinya Pak? Nah, saya lanjut. Saya mulai dengan Titus. ya. Tolong diterjemahkan karena Mbak Dista dari PL itu tidak mengerti ya. Tolong diterjemahkan. Iya. Yang pertama, Romo. Ya, artinya saya ini masih banyak belajar, masih banyak belum tahu apa-apa, sehingga dalam POP ini masih butuh masukan, pendampingan dari narasumber dari Pak Heri, Andi, dan Mas Hendy, dan dari kawan-kawan semua. Itulah kurang lebih artinya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Masih harus banyak belajar. Kurang lebih seperti itu yang artinya. Tapi kalau mau artinya secara ini, ya nanti di lain waktu saya beritahu maknanya. Karena memang kami orang Toraja itu banyak dengan bahasa simbol, ya simbolis. Masih ada satu poin di dalam tadi Pak, ya, yang saya kira penting. Ya. Saya ini terbatas tetapi punya kemauan yang luar biasa. Ya, itu belajar Pak. Budista. Ya. Ya. Jangan sampai begini. Ada cerita seperti ini soal bahasa. Sebelum saya masuk ke ini, ada anak minta nasi kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya ini yang tidak paham bahasa Toraja, bukan anaknya. Ya Pak Agus, nak bobo. Ya itu macam nasanga la mama, elomi la mama. Anak tumbangi ibang ya tindena, kenapa ini anak menangis terus? Nah di pamama mo, padahal dia minta nasi. Ya, karena orang tua yang tidak paham bahasa Toraja, maka kalau na pamama, nah padahal bobo na beta ada, nasanga bobo. Itulah soal bahasa. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu nanti. Betul Sudiang itu dimasukkan segera Pak. Ada dukungan. Nanti saya tidak berjanji. Nanti saya carikan bukunya. Mantap Pak. Untuk jangan yang untuk SMP, anak SD. Misalnya manuk, ayam apa bahasa Toranya, lentek manuk apa bahasa Toranya. Seperti itu. Jangan kalau Sudiang mau nanti saya carikan yang SD punya, tetapi untuk SMP karena saya tahu SD-nya pasti pakai bahasa Makassar. Iya Pak, mantap. Ya. Makasih Pak.
Nanti saya kirimkan yang SD punya. Iya, Saya punya Pak. SD. Itu saja dulu, karena pasti di Makassar SD-nya tidak belajar bahasa Toraja. Oke. Nanti saya bawa di yayasan, apakah saya kopikan Ya, buku tentang bahasa Toraja. Jangan mikir sastranya. Jadi kita bedakan Romo dan Hots. Di Toraja itu biasa nakut tahu Tomina. ya. Ya, kemak kada-kada susi itu nih, bukan. Di sana ya gora-gora tongkon toh. Ternyata Tomina. Ya itu Tomina, si Romo Karol ya, itu tuh Tomina. Ya. Itu dena, dah bedakan nih. Dami biasa ku ona. Nasangnya Tomina kan ya. Tania Tomina tuh gora-gora tongkon. Bertongkon. Ya, tumpuk ada susi tumpuk ada nih nak. Ya, lanjut. Saya kira itu sedikit. Ya Pak. Pengantar Oke. Pak. Sejarah berdirinya SMP Katolik Rembon. Jadi SMP Katolik Rembon, Tanah Toraja didirikan itu dokumen yang kami dapat tahun 1985. Ya, berlokasi di Jalan Poros seperti di Jalan Poros Makale Ulu Salib, Kecamatan Rembon Tanah Toraja. Ya. Jadi SMP Katolik Rembon didirikan atas inisiatif Pastor Antonius Denissen, CICM, di bawah naungan Yayasan Paulus Makassar KAMS waktu itu. Sehingga paroki kami di Rembon namanya Paroki Santo Antonius Denissen, mungkin dari namanya ya. Kemudian latar belakang dan sejarah berdirinya SMP Katolik Rembon. SMP Katolik Rembon Tanah Toraja didirikan tahun 1958 di Kecamatan Rembon Tanah Toraja. Jadi pada mulanya sekolah ini didirikan sebagai sekolah SMP swasta bersubsidi yang bertujuan supaya menyediakan pendidikan untuk umat di sekitar dulu namanya Lembang Talion atau Desa Talion, yang sekarang sudah terbagi beberapa lembang dalam pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja. Ini yang karena tidak terjangkau oleh pendidikan di sekolah negeri, sehingga berdirilah atas inisiatif tokoh-tokoh umat dan pastor dari CICM untuk mendirikan SMP Katolik Rembon. Kemudian pada saat SMP Katolik Rembon didirikan, dipercaya sebagai kepala sekolah yang pertama adalah almarhum Pak Poton Sakka. Itu yang saya cari dari tokoh agama, dari guru-guru yang pernah mengajar, dari alumni sampai tahun 72. Nah, lembaga yang mengangkatnya adalah pengurus Yayasan Paulus Makassar KAMS. Kemudian tenaga pendidikan saat sekolah ini baru didirikan berstatus guru yayasan, ya, sehingga waktu kami cari ini sejarah di Rembon itu Tambak Narang ada satu SD kita, itu dialihkan ke pemerintah, dan di Desa Lutandung ada satu, jadi ada dua. Sebenarnya tempat pesamaian kita seandainya kita bisa minta kembali, tetapi ternyata sulit kita minta kembali. Tanah kita, tanah paroki di situ, sekolahnya di situ sudah dialihkan semua. Nah, jadi kepala sekolah yang pertama itu Yohanes Poton Sakka dari tahun 1958 sampai 64. Kemudian Patricius Minggu Kukung 65 sampai 1972. Nah, 72 itu ditutup seperti yang Pastor Karol tadi sampaikan bahwa pernah ditutup. Jadi ditutup tahun 1972 dan dibuka kembali pada tahun 1985.
Nah, yang kepala sekolah saat itu adalah Bernardus Bututurano sampai 1992. Nah, 1992 sampai 1994 itu FK Runtung. Oh, ini sudah almarhum juga. Kemudian 94 sampai 98 Ibu Katerina Tangdal Lintin. 98 sampai 2002 YR Lolo Payung. 2002 sampai 2010 Julius Sampetiku sudah almarhum juga. Kemudian 2010 sampai 2014 itu kepala sekolah adalah Lucia Samperumengan. Dan saya sendiri dari 2014 sampai saat ini. Nah, ini yang kami tayangkan ini bukan jumlah siswa tapi jumlah lulusan. Ya. Sekira ini yang pernah kami kirim ke kantor pusat sejarah dan lulusannya dari tahun yang kami data di kantor hanya dari tahun 89 sampai 90, Pak Agus itu. Bisa di-share screen, Pak Titus? Oh, boleh. Maaf, Pak Ustaz. Sudah kelihatan, Pak Agus, sudah kelihatan? Sudah, Pak Titus. Nah, jadi ini yang kami buat 2018, Pastor dan Pak Agus, Suster dan kawan-kawan semua ini lulusannya, ya. Tahun 89 itu ada 99 siswa. 89 itu yang kami punya buku induk di sana. Yang dari 85 itu ada tapi sudah kalau mau dibuka yang tahun 70-an. Yang bisa kami data pada saat kami periksa ini dari 89 sampai tahun ini 2017 2018. Karena kami ini buat 2018 stop. Ini. Jadi 2018 itu yang tamat itu 69 siswa. Jadi sekira tidak usah saya bacakannya, Pak Agus semua tamatannya bisa dilihat. Kalau kawan dari Makale tadi jumlah siswa, tamatannya kami, lulusannya yang kami tampilkan. Seperti yang Pak Heri ini bahwa harus ada dokumennya, dokumen data dokumentasinya harusnya. Nah, kemudian status kami, sekolah kami sekarang adalah tipe B, ya, akreditasi B. Kemudian saat ini keadaan masih tetap 1 PNS, yayasan 5 orang, jadi yayasan honor yayasan ada. Ini bukan 9 orang lagi karena sudah ada yang pensiun. Karena ini data 2018. Jadi nanti kami lengkapi dengan data sampai data tahun 2021 untuk menjadi kekuatan yang disejarahkan, yang menjadi ide dan mimpi pendiri. Kemudian status tanah lokasi sekolah adalah milik paroki atau milik keuskupan. Ya. Kemudian suka duka perkembangan SMP Katolik Rembon tahun 72 ditutup oleh pengurus yayasan. Menurut informasi yang saya dapat dari para guru pada saat itu adalah ketidakmampuan keuangan yayasan sehingga ditutup ini SMP, ditutup SD, sehingga SD yang tersisa hanya SD kita di Rantepao, SD Katolik 3 Rantepao saat itu. Nah, tahun demi tahun SMP Katolik Rembon selalu mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas di bawah binaan Yayasan Paulus Makassar. Itu
sejarah pendirian SMP Katolik Rembon. Nah, kalau tadi Pastor sempat mengatakan kebanggaan sekolah. Nah, yang saat ini yang menjadi kebanggaan kami adalah alumni kami saat ini yang jadi bupati di Tanah Toraja, dan alumni kami Pak Theo, dan alumni kami di Toraja Utara Pak Yohanes Bassang. Itulah yang menjadi kebanggaan kami untuk saat ini. Ya, ada alumni yang menjadi baik di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Jadi sumber data itu Pak Bupati kami itu alumni tahun 73. Nah, itu yang menjadi mudah-mudahan dicerahkan nanti, Pastor, apakah betul 72 ditutup karena waktu pencalonan Pak Bupati itu datang mensahkan mengganti ijazah dan 73. Makanya saya bingung, Pastor, tolong dicerahkan nanti untuk sejarah tahun berapa ini, karena tahun 73 masih ada alumninya. Demikian, Pastor. Kemudian Pak Yohanes Bassang, dia seangkatan dengan Pastor Philips yang pernah jadi rektor seminari Santo Petrus Klaver. Jadi kami masih kalah dengan Sangala, iri dengan Sangala yang sudah 33. Nah, kami mungkin Rembon baru ini yang menjadi mimpi kami juga. Mudah-mudahan bisa, kalau sekarang setahu saya 4 atau 3 alumni kami yang bisa menjadi pastor di Keuskupan Agung Makassar. Mohon diluruskan, Pastor, kalau salah. Demikian sejarah. Nah, untuk kerangka selanjutnya menyangkut mata pencaharian orang tua, tempat tinggal, hubungan keagamaan, agama peserta didik, ekonomi, pendidikan orang tua. Itu sementara yang buat adalah instruktur kurikulum kami, Pak Petrus Andian. Dia ada di ruangan sebelah dari yang saya tempati, supaya tidak terjadi feedback. Maka nanti mungkin saya serahkan ke Pak Andian untuk menyampaikan kerangkanya yang sudah dibuat. Silakan Pak Andian. Oke, terima kasih Pak Pastor yang saya hormati, Pak Agus dan seluruh peserta yang ikut dalam Zoom ini. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Ya, saya lanjut. Saya jelaskan saja apa yang saya sudah buat, karena filenya di laptop saya yang satu dan tidak bisa dibuka kalau tidak dicolok. Saya mulai dari jumlah guru yang ada di SMP Katolik Rembon. Ada 8 guru dan 2 pegawai dan 1 pramu. Kemudian jarak antara guru dan pegawai ke sekolah, kami rata-rata tinggal di Makale. Kemudian di bagian Toraja Barat, sebagian jurusan ke Bongga Keradeng. Kemudian lingkungan atau lokasi sekolah kami saya kira
sangat strategis seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa berada pada jalan poros Makale Ulu Salu, sehingga mudah dijangkau. Kemudian sekolah SMP Katolik Rembon ini walaupun dikatakan bahwa dia berada di daerah pelosok, tetapi saya kira dia berada di semi kota. Kenapa saya katakan berada di semi kota? Karena dia dekat dengan pasar dan kemudian pemukiman penduduk agak padat. Hanya sekolah SMP Katolik Rembon ini diapit oleh beberapa sekolah negeri. Kalau saya tidak salah itu ada 7 sekolah negeri yang saling berdekatan, sehingga ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah siswa yang masuk ke sekolah kami. Dan selain itu jumlah siswa juga yang tamat di SD agak mulai sekarang berkurang. Selanjutnya sekolah kami SMP Katolik Rembon ini lokasinya juga agak sempit, sehingga ada beberapa kegiatan yang dilakukan itu membutuhkan pemikiran ekstra, utamanya misalnya upacara bendera atau kegiatan-kegiatan olahraga diatur sedemikian rupa sehingga lokasi yang sempit bisa dimanfaatkan dengan baik. Menyangkut agama atau sebuah keyakinan, di sekolah kami itu kalau dihitung-hitung lebih banyak non-Katolik daripada yang Katolik yang masuk. Malahan di sekolah kita ini masih ada yang Aluk Todolo yang belum memiliki agama, animisme ya dalam bahasa sejarah. Ada yang Islam, dan mata pencarian penduduk di Rembon ini, utamanya orang tua siswa itu mayoritas petani, sehingga pendapatannya tidak menentu. Saya kira kita sudah bisa bayangkan ketika petani, karena ini musiman, sehingga mata pencarian mereka tidak menetap. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pembayaran uang sekolah siswa. Nah, kepala sekolah sudah berusaha untuk mengakses datanya sebaik mungkin, sehingga ada beberapa siswa yang mendapatkan beasiswa. Menyangkut budaya, saya kira di Rembon itu Toraja Barat agak beda dengan Talu Lembang di Makale, Sangala dan sekitarnya, agak berbeda. Saya biasa lihat dari segi bahasanya saja, di Rembon itu orang tua pastor apa segala macam itu diiko. Ya, diiko. Jadi nah ini yang biasa kami diskusikan bersama dengan kepala sekolah dan beberapa teman-teman guru. Semoga kurikulum bahasa Toraja ini bisa kita masukkan. Bukan berarti bahwa kita akan meninggalkan bahasa ibu, bahasa Toraja asli, tetapi setidak-tidaknya bahasa Toraja yang lazim kita gunakan. Karena kita yakin dan percaya bahwa siswa yang tamat dari SMP Katolik Rembon nantinya itu dia akan menuju ke Makale, ke Rantepao, dan beberapa daerah, sehingga bisa menggunakan bahasa Toraja yang sifatnya umum, sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Karena kata iko itu bisa saja memunculkan
masalah seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, Yes. mama sama dengan bobo, makanan dengan bobo. Nah ini, sehingga bahasa-bahasa seperti inilah yang perlu mungkin diajarkan di sekolah, sehingga kita memiliki bahasa Toraja yang bersifat umum, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Toraja ketika kita berkomunikasi. Bukan berarti bahwa kita malu dengan menggunakan bahasa ibu itu, tetapi ya setidak-tidaknya kita menggunakan bahasa yang lazim digunakan. Kemudian dukungan dari masyarakat di sekitar sini, saya kira cukup baik dukungan dari masyarakat, utamanya masyarakat yang ada di sekeliling kita ini. Mereka rata-rata menyekolahkan anaknya sebagai bukti bahwa mereka mendukung kita. Hanya perlu mungkin pemikiran kita ke depannya, bagaimana supaya siswa ini dari tahun ke tahun bisa meningkat kembali. Saya teringat tahun 2004 pertama kali saya datang di SMP Katolik Rembon, masih ada 9 rombel. Ya, 9 rombel. Di dalam satu rombel itu padat, ada sekitar 40-an orang. Nah, sampai saat ini mulai berkurang. Oleh karena itu, selain kita memikirkan bagaimana kualitas bisa meningkat, tetapi juga kita harus berpikir bagaimana supaya kuantitas atau jumlah siswa ini bisa meningkat, sehingga berimbang antara pemasukan dan pembiayaan yang kita gunakan. Dan tetap kita berharap bahwa bagaimana yayasan supaya setidak-tidaknya bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat, khususnya Dinas Pendidikan, sehingga setidak-tidaknya kita bisa mendapat tenaga, khususnya guru, karena kita di sini hanya 1 guru yang PNS. Nah, ada beberapa yang masih honor. Mudah-mudahan mereka tidak lari lagi, sehingga kita jangan hanya menanam, tetapi ketika kita mau menuai, orang lain yang menuai. Saya kira itu yang saya tambahkan, nanti dalam diskusi baru mungkin ada perkembangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus dan Pak Titus. Ada yang menarik buat saya tentang bahasa tadi yang dipaparkan oleh bagian kurikulum SMP Katolik Rembon. Memang kalau kita ketemu teman-teman kita yang pada umumnya dari Toraja Barat, apakah Rembon, Ulu Salu, dan sebagainya, memang komunikasi bahasa daerahnya itu lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi. Kalau kami di Mengkendek, Makale, Sangala, pasti kita dimarah-marahin kalau ngomong kayak sepakat, kita ngomong sama bapak kita, nah lalu iko gitu. Karena sesuatu ungkapan yang benar-benar itu, kalau di bagian kami itu, seolah-olah kita lebih tua daripada yang lawan kita bicara. Dan ini memang unik dari sana, dan kalau pemikiran saya bisa barangkali dicari kajian ilmiahnya, kenapa sampai bagian Toraja Barat itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu yang sangat berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Masih ada lagi istilah yang dari sana itu yang merupakan ungkapan biasa, tetapi kalau kita mendengarnya untuk bagian yang lain, Talu Lembangna, apa bagian ke atas itu yang sebenarnya kotor sekali, Pak. Tapi itu kalau menurut orang dari sana itu apa namanya, bahasa Kaboro namanya. Mohon maaf ya, diluruskan Pak Titus kalau salah. Misalnya kalau istilah itu balik narindomu. Nah, ada orang yang dari sana yang mengatakan itu adalah ungkapan apa namanya, kada Kaboro, tapi begitu orang Sangala atau orang Mengkendek Makale dengar itu kasar sekali didengarnya. Pasti ada latar belakangnya ini, Pak.
kalau bisa itu dikaji sehingga penyampaiannya itu memang lain yang dari Rembon. Sehingga semua orang seperti yang dikatakan Pak Petrus tadi, di Konasang tuh tahu. Nah, tak ada tiku puduk itu kami talu lembangan ke Denny Imam lagi taman di kuah iko Romo. Susah sekali kami dengar kalau kami di daerah Talu Lembang seperti ini, Pak. Benar yang dibilang Bapak tadi. Memang ungkapan-ungkapan ini, kearifan bicara di lokal-lokal tertentu di Toraja itu ada yang aneh. Nah itu mungkin ada yang mau diluruskan dari teman-teman lain, termasuk Romo Karol barangkali yang tahu ini tentang ini. Atau teman-teman yang lain. Atau cuma saya kayak yang kalau ketemu teman-teman yang dari Rembon, Ulusalu, memang bahasa itunya itu. Kalau kita baru ketemu bisa kita tersinggung. Kalau kalau kita ngomong dengan mereka, padahal itu adalah bahasa sehari-hari yang dia anggap itu betul. Terima kasih Pak Petrus. Adakah di antara teman-teman yang bisa memberikan penjelasan ini? Romo barangkali Romo. Ya saya tidak terlalu Saya paham. kami tersinggung kembali ke Rembon misi tamu tahu yang lu Rembon nak kome. Inde Romo. Sudah terbiasa mendengar, apalagi kalau kayak Rana Sawa, Mamasa, sama juga seperti itu. Tetapi mungkin ini keunikan budaya ya yang perlu ini kan Rembon itu sedikit berbeda. Ini bisa mungkin diangkat sebagai salah satu nilai yang harus dibangun untuk masuk dalam naskah akademik tadi. Ini dan ada begitu banyak hal yang unik sebenarnya di Rembon yang bisa diangkat. Ya, saya tidak terlalu paham dengan budaya Toraja, tetapi mungkin hal-hal unik inilah yang akan membuat Rembon istimewa nanti. Lalu yang kedua, saya memang belum melihat apa itu. Ini kan lebih pada data-data keadaan sekarang ya. Lalu isi dari naskah akademik ini yang memang belum kita lihat bagaimana dibahas, dan mungkin ini yang perlu dilengkapi ya. Catatan-catatan dari FGD pertama kali lalu perlu digali ya, seperti itu, termasuk yang ada beberapa catatan yang saya berikan. Saya belum bisa berkomentar banyak mengenai hal ini, tetapi ya kebanggaan bahwa pada saat ini lulusan Rembon itu dua-duanya menjadi orang nomor 1 di Toraja, Tanah Toraja dan di Toraja Utara, nah, itu juga kan menjadi sesuatu yang khas. Saya tidak tahu bagaimana diinkorporasikan nanti ya, supaya Pak Bupati tidak sekedar datang kalau memperbaharui ijazah, tetapi juga untuk berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bisa menggugah motivasi peserta didik, dan itu kan yang paling penting. Itu saja dari catatan saya. Ya, terima kasih Romo. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi Pak Titus ini, semua ungkapan-ungkapan unik di suatu daerah itu pasti ada latar belakang munculnya Pak Titus, tapi persoalannya adalah apakah kita bisa sampai ke situ menjangkau atau bagaimana, termasuk yang ungkapan-ungkapan itu tadi. Jadi kalau bisa itu nanti termuat di dalam naskah akademiknya, utamanya dari filosofinya dari atas dan sebagainya tentang Rembon itu. Makasih. Masih ada yang mau ditambahkan? Sudah tidak ada? Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Oh ya, silakan Pak Titus. Ya, terima kasih Pak Agus. Menyangkut agama peserta didik untuk 2 tahun terakhir dan sampai saat ini seimbang antara yang Katolik dengan beberapa denominasi yang lain. Sekarang yang
data bulan Oktober itu yang Katolik itu ada 74, sementara yang serta didik yang lain itu dari beberapa denominasi gereja ada 63. Jadi dua tahun terakhir sudah grafik yang Katolik itu naik. Ya. Sekarang 74 dan yang beberapa denominasi itu 63. Nah untuk PTK itu 100% di sini Katolik semua, yang guru dan pegawai. Ya. Nah kemudian bahasa tadi memang kami ini unik karena dari kecil kami sudah terbiasa dengan orang tua. Jadi orang tua kami itu tidak marah ke tua iko ambil, iko indo, iko kepala. Tidak ada mereka. Beda memang, itulah yang kami mau masukkan di kurikulum. Saya sudah arahkan Pak Petrus untuk memasukkan bahasa daerah. Nah, kami dalam Pak Pangadaran nih Pak Tesepa, aku tuh lah bahasa daerah. Ini yang saya mau bangun supaya anak-anak itu kalau bisa dibekali kalau keluar dari Rembon, jangan pakai iko. Kamu Indo, kamu itu yang perlu ditanamkan ke anak. Itulah nilai unggul yang kami mau tanamkan nanti di naskah akademik. Demikian juga yang slogan yang Pak Hendi itu hari diangkat juga, sudah sampaikan bahwa walaupun beberapa sekolah juga memakai slogan ini, tapi tidak apa, yang sang kutubanne, sang boke amboran itu sangat bagus untuk moto sekolah, dikaitkan dengan budaya. Kesenian memang kami agak beda dengan kawan-kawan Toraja Utara atau dari timur, selatan. Memang kami Rembon agak sedikit tertinggal kalau bidang seni, itu kami akui. Ya, karena dari segi bahasa mungkin kami yang barat ini yang agak kasar bahasanya. Nah itulah yang kami mau masukkan nanti dalam kurikulum, bagaimana supaya anak-anak keluar dari Rembon ini tidak bisa bedakan budaya di Talu Lembangna dan di Toraja Barat karena memang berbeda. Kemudian karakter nilai inti, sekira ini yang kami promo Pak Agus. Kami harus hati-hati betul karena di FGD 1 itu kami lebih dominan di dokumen, lalu memang diulang-ulang Pak Heri dan Pak Hendi bahwa tutup itu dokumen 1, makanya kami belum baru kerangkanya yang jadi, kami tidak mau masukkan lagi struktur kurikulum itu ya, karena itu di FGD 1 kami 92 halaman. Nah itu yang banyak menyita energi kami waktu kami buat, sehingga ini kami betul-betul mau susun berdasarkan karakteristik sekolah, budaya sekolah, dan keluar dari dokumen 1. Demikian Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Iya, sedikit tambahan Pak. Yang tahun-tahun ini yang seperti ini di layar, mungkin lebih bagus nanti kalau dalam tulisan Bapak itu, apakah itu bentuknya sama dari SMP Katolik Makale tadi, dalam diagram atau bagan dan sebagainya. Siap. Ini akan menarik dilihat kalau dibuat seperti teman-teman dari Makale. Siap, ya. siap. Saya kira itu yang saya tambahkan. Dari segi 6 sekolah hari ini semua sudah berbicara dengan baik. Ada satu harapan besar saya ketika kita mengikuti POPE ini, ketika Romo Karol juga mengatakan bahwa kita akan ikut dan saya di sana terlibat, boleh dikatakan ditarik ke POP ini sebagai fasilitator. Waktu itu juga bertanya-tanya saya, tapi semakin saya ikuti, semakin besar harapan saya tentang
sekolah-sekolah kita di Yayasan Paulus nanti ini kelak ketika kita selesai menyusun kurikulum kita akan memiliki nilai tambah, nilai yang luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya pernah kemukakan di depan para narasumber, Mas Sandi, kemudian Pak Eri, kemudian Pak Adi, Bruder Warto, bahwa kami di Yayasan Paulus ini bagaikan menemukan suatu mutiara yang sangat bermanfaat bagi Yayasan Paulus. Selain ada harapan besar, mudah-mudahan juga harapan kementerian dalam hal ini Mas Nadiem Makarim untuk menjebolkan Merdeka Belajar ini yang gongnya adalah profil pelajar Pancasila itu berjalan lancar. Karena sudah menjadi barang nyata kita di Indonesia itu bahwa sejak dari awal itu pendidikan itu sangat diintervensi oleh kekuatan politik. Sehingga ada hal-hal yang tertentu yang sebenarnya bagus, tetapi kalau intervensi-intervensi yang terkait dengan politik bisa itu tidak menjadi bagus. Dan harapan kita semua, dan mari kita dukung semua dalam doa supaya gagasan-gagasan kurikulum bebas merdeka belajar ini bisa terwujud dengan baik. Sekarang ini sudah banyak tanggapan-tanggapan yang miring baik di media massa dimanapun Bapak Ibu tentang pelaksanaannya. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan pilot project mulai dari keluarnya SK bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri pada saat itu sudah mulai disoroti dengan luar biasa, lalu dia mengeluarkan lagi kurikulum yang berbasis seperti ini, hal yang tidak mudah. Tetapi kita punya keterbatasan untuk sampai di sana. Yang kuat bagi kita adalah mendoakan supaya program kementerian ini bisa terlaksana dengan baik, dan kita punya peluang untuk mengembangkan sekolah-sekolah kita yang selama ini dalam tanda kutip seperti yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa kita benar-benar dipenjarakan dalam melakukan sesuatu. Format pun kita harus ikuti. Nah, ketika ini tercapai nanti, maka disinilah kita akan muncul berbagai kreativitas dari yayasan yang tentunya akan menjadi nilai tambah bagi kita. Terima kasih buat teman-teman hari ini yang luar biasa menyampaikan, dan persiapan yang kita lakukan dari FGD ke Koasing Klinik ini waktunya singkat, tapi sudah mulai ada gambaran yang pada umumnya gambaran naskah akademik kita itu sudah mengarah ke yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Romo sebelum ini, waktu kita masih ada berapa menit ya? Saya lihat jam dulu. 10 menit lagi Bapak, kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Agus, Mbak Dista, teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Anda luar biasa ya, seperti dikatakan oleh Pak Agus. Ini apa yang kita bicarakan pada hari Sabtu yang lalu itu sudah semakin menjadi lebih jelas ya. Nah, tetap lanjutkan apa yang sudah dibuat ini. Pertemuan kita selanjutnya kan itu tanggal 16 Pak Agus ya. Yang nanti sore masih ada, Bu. Ya, maksudnya untuk kelompok ini. Ya. Tanggal 16 ya. Ya. Nah, ya. Dimanapun saya berada, saya berusaha akan mengikuti ya. Tadi lalu ikut dari Makassar, hari ini ikut dari Toraja. Saya tidak tahu tanggal 16 ikut dari mana nanti, tetapi saya berusaha untuk ikut semua ya. Jadi teman-teman tetap lanjutkan semangatnya. Hal-hal yang luar biasa yang sudah di-share, masukan-masukan dari antara kita hari ini tolong menjadi bahan catatan untuk semakin mengembangkan sekolah kita. Lalu Pak Agus, terima kasih hari ini sudah memfasilitasi kelompok yang pertama. Terima kasih Mbak Dista sudah hadir bersama dengan kami hari ini, walaupun kelihatan mungkin kadang berkerut keningnya karena apa dia katakan orang-orang ini. Ini bahasanya embuh, bahasa planet.
Ya, itulah bahasa Toraja. Demikian ya, nanti Pak Agus saya akan mengikuti FGD kedua itu mungkin sambil dalam perjalanan ke Makassar. Oke, Romo. Hati-hati, Romo. Ya, oke, baik. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Tetap semangat. Pengkilalai mangkate malai kami mengiru tok dulu sidik. Oh, perangi ya Pak Titus yang ada di Ada sana. kalangan Pak Titus. Oh ya. Ada Mbak Agnes juga ya. Makasih Mbak Agnes. Ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Oke, sebelum saya kembalikan kepada Bu Dista MC kita hari ini, sepanjang pertemuan kita hari ini dari jam 10 waktu Indonesia Tengah sampai jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah, jika ada hal-hal yang saya sampaikan selaku coach yang tidak berkenan di hati kita, nasangan solata, jangan tersinggung ya Bu Dista, Pak Bawai wo isau Tidak, Bapak. nalea, ya wong umian natu melona. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung baik Romo, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur dalam acara ini. Mohon dimaafkan, dan acara ini saya kembalikan kepada Ibu Dista sebagai pembawa acara kita hari ini. Selamat siang. Silakan Ibu Dista. Ya, terima kasih Bapak Agustinus Tanggana, Romo, Suster, Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus bersama untuk dinamika kita siang ini ya. Sungguh luar biasa sharing kita tadi naskah akademik. Semoga nanti bisa dilengkapi lagi dengan sharing kita ini tadi. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini sebelumnya, mungkin saya ada penguatan lagi dari Romo, Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Sudah cukup? Saya cukup. Oh, sudah cukup, Romo? Ya. Ya. Mungkin Ya. sedikit lagi Bu. Boleh, silakan Bapak. Bocoran barangkali untuk FGD 2 nanti, maka naskah akademik ini yang kita akan diskusikan kalau nggak salah nanti di FGD 2 ya, Ibu Dista. Ya, FGD 1 tahap kedua, Bapak. Ya. Masih FGD pertama tapi tahap kedua. Nanti Ya. FGD kedua kita akan berbicara tentang pengembangan kurikulumnya. Ya. Ya. Mungkin ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Sudah cukup itu Bu ya. Oh, sudah. Ya. Romo, Bapak Ibu, Suster, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Bapak Agustinus Tangga untuk berkenan memimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Pastor, rekan-rekan sekalian, mari kita akhiri kegiatan kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, hormat, syukur, dan pujian kami kepadamu atas bimbingan dan kasih sayang-Mu kepada kami sekalian, sehingga mulai dari pagi hari sampai pada siang hari ini, kami dapat berproses bersama. Semoga dalam pertemuan kami hari ini membawa berkat bagi kami sekalian dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami di satuan unit kami masing-masing. Dampingilah selalu kami ya Allah, semoga tugas ini dapat kami laksanakan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami sekalian yang akan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga kami boleh tiba dengan selamat dan di sana nama-Mu tetap kami puji dan muliakan. Semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Agus. Nanti ketemu lagi Bapak Agustinus Tanggana di sesi kedua pukul 2 WIB. Berarti di sana pukul 3 ya Bapak ya? Iya Bu. Ya, semangat Bapak.
Terima Oke. kasih Romo, Suster, Bapak Ibu untuk dinamika kita di siang hari ini. Terima Semoga kasih Bapak mohon maaf jika Agus, saya Pak ada salah kata selama Desta. saya berisi pada siang ini. Terima kasih Bapak Oke. Ibu semuanya. Terima Romo. kasih, selamat siang, selamat Selamat sore siang. semuanya. Oh, iya. Silakan. Udah sore di Makassar. Iya, sudah sore Romo. Ya. Di sini masih siang. Yang di Toraja makan di Pongguri. Kalian lima kali akan pergi ke ke pasar di dalam. Ya, Berapa, Ustaz? Nanti jam berikut jam berapa lagi Pak Gus? kita mulai jam 3 Oke, Kita. baik ya. sampai jam 7. Oke, baik Pak Gus. Ya, sip. Saya coba ikut dari mobil. Oh ya. Oh, lain kalau ada Romo di dalam diskusi ini. Oke, Iya. siap. Harus ikut Romo. Ya, saya akan ikut ya. Oke, selamat Terima sore. kasih, Makan ya, dulu, Pak Gus pergi istirahat dulu, makan siang dulu. Iya, Ya, boleh. ya, Istirahat ya, dulu, ya. makan siang dulu. Baik. Nah, Selamat sore, mohon ya. pamit. Saya pamit ya. Terima kasih. Ya, mohon pamit. Selamat sore.